mengajarkan kepada kamu akan agama. Wa Jibril ataina yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang kepada kita untuk mengajarkan agama. Nah, itulah kemudian disebut dengan trilogi agama. Agama itu kemudian tegaknya dengan tiga itu, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Artinya apa? Bahwa Islam, iman, dan ihsan disebut dengan rukun agama. Maka tidak bisa agama itu tegak hanya dengan Islam saja, hanya dengan iman saja, atau hanya dengan ihsan saja. Alias tegaknya agama, rukunnya agama itu tiga ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official dimanapun Anda berada, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah, pertolongan kepada kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, pada kesempatan ini selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang ini rukun Islam dalam perspektif kajian filsafat, juga tasawuf dan thariqah. Ada rukun Islam, ada rukun iman, dan ada rukun ihsan, dan yang keempat adalah rukun din atau rukun agama. Filsafat itu apa sih sebenarnya? Filsafat itu mengkaji dengan pola pikir. Jadi menggunakan berpikir atau menggunakan pikiran, pirantinya adalah otak, itulah cara berpikir filsafat. Maka filsafat itu objeknya tiga, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Lalu tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu menangkap dalam hati, yang kemudian disebut dengan zikir, yang objeknya adalah 5, yaitu iman, ilmu, nikmat, dan takwa, serta nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Lalu thariqah itu apa? Thariqah itu adalah kaji ketepatan. Jadi kalau filsafat itu kaji fikir, lalu tasawuf itu kaji hati atau zikir, lalu thariqah itu laku ketepatan atau epistemologi dalam bahasa filsafatnya. Maka thariqah itu ada 4, kalau saya tambah 1, yaitu syariah, al-a'mal az-zawahir, berbagai perbuatan-perbuatan yang kelihatan zahir dan juga bisa diucapkan maupun gerak fisik, namanya syariah. Lalu thariqah itu dilakukan secara tepat, keimanan aspeknya. Lalu hakikat itu menyata diri, artinya bisa seseorang itu secara subjektif bisa menghakikat diri, bisa menemukan satu kenikmatan, bisa merasakan atau nilai faedah. Nah, kemudian tidak cukup di situ, tidak hanya merasa mendapatkan nilai manfaat, tapi mengantarkan seseorang itu kepada kesadaran diri akan eksistensi Tuhan dan dirinya, yaitu ma'rifah. Sehingga puncaknya adalah iqon.
Puncaknya adalah iqon. Jadi syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah dan iqon. Dan disinilah puncak pengabdian hamba itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Puncak pengabdian seorang hamba itu adalah timbulnya satu keyakinan bulat bahwa hanya satu Tuhan itu. Satu-satunya Tuhan, dan kita adalah ciptaannya atau makhluknya atau hambanya. Tuhan adalah penciptanya. Tuhan adalah al-khaliq, kita ada al-makhluk. Apa yang selain Allah, yang selain Tuhan adalah makhluk, dan satu-satunya pencipta adalah Tuhan al-khaliq. Baik, saya akan masuk pada pembahasan kita, yaitu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan rukun agama. Secara bertahap nanti akan saya sampaikan secara serial begitu. Yang pertama adalah rukun Islam. Ini didasarkan pada hadis yang sangat terkenal. Hadis ini disebut dengan hadis Umar, atau kenapa? Karena diriwayatkan dari Umar, dan tingkatan hadis ini adalah muttafaq alaih. Apa muttafaq alaih itu? Disepakati oleh dua imam besar hadis, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadisnya muttafaq alaih, disepakati keduanya. Sangat kuat ini, sehingga sahihnya itu kedua-duanya. Nah, yang akan saya sampaikan adalah lafadznya untuk Muslim. Sama saja sebenarnya, sama, hanya beda-beda dikit, tapi matan atau lafadz itu dari Muslim. Ini diceritakan ketika Sayyidina Umar duduk bersama para sahabat yang lain. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun. Jadi an amiril mu'minin, jadi hadisnya panjang itu. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia mengatakan, bainama nahnu julusun, ketika kami duduk bersama para sahabat yang lain, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa Nabi itu mengadakan halaqah, duduk-duduk menyampaikan ajaran. Ittala alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kita rajulun, seseorang, sosok seseorang, syadidu bayadi thiyab, pakaiannya sangat putih bersih, syadid sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam, artinya la ya'rifu, bahwa orang yang hadir ini kita tidak ada la ya'rifu minna, la ya'rifu minna. Jadi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Wala yura alaihi atharu minas safari. Dan laki-laki ini tidak terlihat orang yang bekas bepergian. Kenapa? Bajunya tidak lusuh, bersih, putih, rambutnya tidak compang-camping, hitam, tertata rapi, tersisir rapi. Lalu seseorang ini datang kepada Rasulullah, datang di hadapan Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, ceritakan kepada saya tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya Muhammad, ceritakan kepada saya tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, al-Islam, yang disebut dengan Islam itu engkau menyaksikan bahwa hanya Allah Tuhan satu-satunya dan Muhammad adalah utusannya. Engkau tegakkan sholat, engkau bayarkan zakat, engkau lakukan puasa, dan engkau berhaji ke Baitullah jika diberi kemampuan. Itu jawaban Nabi Muhammad kepada orang yang baru datang dan bertanya kepada beliau ini. Sodaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Lalu fa'ajibna fasa'ala wa sodaqahu. Kami pun juga heran, dia bertanya lalu membenarkannya. Artinya ini bertanya tapi membenarkannya. Wa ma huwal iman ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni ma huwal iman, ya Muhammad, ceritakan kepada saya tentang iman. Lalu Nabi menjawab, al imanu
antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Iman adalah engkau percaya, engkau beriman kepada Allah. Engkau percaya malaikat-malaikat Allah. Engkau percaya kitab-kitab Allah. Engkau percaya rasul utusan Allah. Engkau percaya bahwa dunia ini dunia ini akan berakhir disebut dengan kiamat. Dan engkau percaya apapun kejadian bagaimanapun adalah atas izin Allah, qadar dan qadoknya Allah Subhanahu wa taala. Sadaqta ya Muhammad fa'ajibna fasa'alahu wa sadaqahu. Kami pun juga heran kepada ini, bertanya lalu lagi-lagi membenarkan jawabannya. Lalu bertanya lagi, akhbirni 'anil ihsan ya Muhammad. Ceritakan kepada saya tentang ihsan. Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ceritakan kepada saya Muhammad tentang ihsan. Lalu Muhammad menjawab, ihsan adalah engkau jalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah atas izin Allah. Dan engkau jalani kehidupan ini bagaimanapun kamu mensikapi terhadap kejadian di luar dirimu selalu diawasi oleh Allah. Itulah disebut dengan ihsan. Nah, setelah itu barulah masih ada pertanyaan lagi tentang hari kiamat itu seperti apa dan lain sebagainya. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, apakah kamu tahu siapa yang baru datang itu tadi? Wahai Umar, siapa yang baru bertanya kepada saya? Lalu Umar menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Aku yang kau tanya itu tidak lebih ngeri daripada yang bertanya, gitu ya. Orang Arab biasa bilang begitu. Kalau orang itu bertanya, sebenarnya orang itu tahu ya, misalnya. Jangan menjawab. Jawabannya mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih alim, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu Nabi meneruskan ceritanya, dia adalah Jibril. Datang kepada kamu, kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kamu akan agama. Wa Jibril ataina yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang kepada kita untuk mengajarkan agama. Nah, itulah kemudian disebut dengan trilogi agama. Agama itu kemudian tegaknya dengan tiga itu, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Artinya apa? Bahwa Islam, iman, dan ihsan disebut dengan rukun agama. Maka tidak bisa agama itu tegak hanya dengan Islam saja, hanya dengan iman saja, atau hanya dengan ihsan saja. Alias tegaknya agama, rukunnya agama itu tiga ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Apa itu rukun? Gitu loh. Rukun adalah terlaksananya sesuatu pekerjaan, terlaksananya sesuatu kegiatan. Kalau kegiatan itu belum terlaksana, dalam bahasa Arabnya disebut bukan rukun. Jadi rukun itu terrealisasinya sesuatu pekerjaan, itulah disebut dengan rukun. Amal nyata perbuatan, itulah disebut dengan rukun. Coba kita kembali sedikit kepada definisi iman ya. Al-imanu ma wuqdira fil qalbi. Iman adalah satu ukiran yang ada dalam hati. Wa qaulun bil lisani. Kalau qaulun itu dengan lisan. Wa amalun bil arkani. Nah, kalau amal itu adalah realisasi perbuatan fisik kita ini loh. Disebut dengan rukun. Wa amalun bil arkani. Amal itulah rukun. Apa amal itu? Amal nyata perbuatan itulah disebut dengan rukun. Wa amalun bil arkani. Jadi rukun agama itu ya tiga itu. Oleh karena itu, apa bisa orang itu berislam tanpa beriman? Tidak mungkin. Kalau kamu berislam tanpa beriman namanya munafik. Ya. Kalau kamu beriman tanpa berislam namanya zindik ya bahasanya. Kalau kamu hanya berislam ya, kalau kamu tidak Islam, tidak iman, pasti tidak bisa berbuat kebaikan, tidak bisa ihsan. Jadi totalitas tiga ini, Islam, iman, ihsan, inilah disebut dengan tegaknya agama atau terlaksananya ajaran
Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya akan masuk pada rukun Islam. Saya balik dari depan. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu terlaksananya ajaran zohir. Al-Islamu itu disebut dengan ajaran zohir. Apa itu? Syahadat. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adanya ikrar pengakuan dari seseorang bahwa hanya Allah Tuhan satu-satunya dan Muhammad adalah utusannya. Konsekuensi daripada syahadat ini adalah watu qimas sholah, adalah tegaknya sholat. Nah, kemudian watu tiyaz zakah, orang hanya menjalankan sholat sementara tidak zakat, tidak bisa. Jadi tegaknya sholat itu diwujudkan dengan adanya tazkiyah, membayar zakat. Jadi syahadat itu realisasinya adalah sholat. Realisasi sholat itu adalah lahirnya pribadi muzaki yang mau menginfakkan, berzakat atau mau bersedekah. Kemudian realisasinya muzaki itu orang itu pasti berpuasa. Berpuasa di sini tidak sekedar syariah, tapi mau mengendalikan diri. Artinya apa? Harta yang semestinya untuk kita itu, yang semestinya untuk orang lain itu, kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, yaitu puasa, maka ya eman gitu loh. Sekian persen untuk orang lain. Padahal itu kalau kita kelola sendiri kan mengenakkan kita. Disitulah diperlukan namanya asyam, batasuma Ramadan. Secara syariah puasanya Ramadan, tapi secara hakikat kamu tidak akan mampu membayar zakat itu tanpa puasa. Apa itu puasa? Pengendalian diri. Dan puncaknya, kalau kamu tidak mampu berpuasa, tidak mampu mengendalikan diri, kamu tidak akan mampu untuk berhaji. Apa haji itu? Hanya butuh kepada Allah. Kalau kamu masih butuh kepada hawa nafsumu, masih butuh kepada harta bendamu, tidak butuh kepada Allah, maka kalau kamu masih terikat oleh harta bendamu, terikat oleh ini, terikat oleh dunia dan lain sebagainya, maka kamu dipastikan tidak bisa haji, tidak bisa butuh hanya kepada Allah. Nah, kalau secara syariah bisa. Secara syariah itu pergi ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, kemudian wukuf dan seterusnya itu, yaitu wukuf, kemudian mabit, tawaf dan sa'i, selesai itu haji. Kalau di sana. Tapi haji secara tasawuf secara thariqah ketepatan dan juga secara syariah, secara hakikat, secara ma'rifah, kemudian secara ikon adalah timbulnya satu keyakinan pada diri seseorang, orang itu hanya butuh kepada Allah. Bagaimana itu? Ya puasamu dibeneri, jangan hanya syariah bloko. Jangan hanya puasa dari pagi sampai sore, tapi benar-benar mengendalikan sesuatu yang semestinya untuk kita, tapi kita berikan untuk orang lain itu. Yang semestinya itu ya bukan semestinya untuk orang lain ya, artinya dalam nafsu kita itu kan emang nih kalau diberikan orang lain, sedekah ini dikumpulnya kan misalnya uang 50.000 kalau dikasihkan orang kan lebih baik bisa untuk beli es krim untuk diri kita. Lah ini pengendalian. Kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu ini, kita tidak akan mampu bersedekah, kita tidak akan mampu berzakat dan lain sebagainya. Dan orang mampu berzakat manakala ia selalu merasa dirinya dipimpin oleh Rasulullah. Bagaimana itu? Tegaknya salat. Inti daripada tegaknya sholat adalah orang ini dipimpin oleh Rasulullah. Bagaimana orang dipimpin Rasulullah itu? Dia selalu bersifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dia selalu benar dalam ucapan, hati, dan perbuatan. Dia tidak khianah, dia jujur, dan dia cerdas. Bagaimana orang bisa dipimpin oleh Rasulullah itu? Bila mana dia itu benar-benar zahir dan batinnya itu menyaksikan Allah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Artinya apa? Wujud atau wujudnya Tuhan yang satu-satunya itu ada pada diri Muhammad, yaitu berupa ajaran. Ajaran apa itu? Ajaran kebenaran, ajaran tidak khianah, ajaran kejujuran, dan ajaran kecerdasan. Nah, itulah yang disebut dengan terpimpinnya diri kita oleh Rasulullah SAW. Itulah disebut dengan arkanul Islam atau rukun Islam. Terlaksananya Islam itu kalau tidak itu tidaklah secara zahir memang iya wajib orang wajib dilaksanakan semuanya ini secara hakikat. Kalau secara zahir dilihat dulu, maka orang yang
Orang yang bersyahadat ya secara lisan itu wajib. Tapi kalau tidak mampu ya cukup sak mampunya. Orang bisa wajib melaksanakan sholat secara rukun, berdiri, rukuk dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu ya sambil duduk, kalau enggak ya sambil apa sebisanya. Ya. Orang zakat juga begitu. Orang zakat secara zahir itu wajib membayar. Kalau enggak punya enggak wajib tuh. Tapi zakat itu wajib apa? Mensucikan diri, mensucikan hawa nafsunya itu. Nah, orang berpuasa itu wajib ya secara syariah. Kalau mampu, kalau tidak mampu bisa bayar bayar fidyah dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa tidak melakukan karena sudah tidak mampu sama sekali. Haji juga begitu, secara syariah wajib datang ke sana. Tapi kalau punya harta, kalau aman keadaannya, kalau sehat badannya, kalau itu tidak dipenuhi, ya wajib hajinya itu adalah hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rukun Islam ini wajib dilaksanakan. Lah secara syariah memang dilihat dengan visi kita. Tapi secara hakikat itu wajib semuanya. Orang yang tidak melaksanakan rukun Islam berarti Islamnya tidak tegak. Kalau Islam tidak tegak belum Islam. Barangkali begitu tentang Islam ini Islam adalah bagian daripada rukun agama. Tiang pertama agama adalah Islam. Pada pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan dengan rukun iman dan rukun ihsan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.